رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق أشرف عبادي أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala yaqtafu alaina butuha walidin wa ya'unana ulama'i al-'amilin. Wa naqafa bi ayati Allah yursilu min balawati wa atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddadina wa umumna wa muslimin muslimatin wa qudus ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina ila hadha al-majlis wa ila arwah ulama'ina wa masyayikhina Allah subhanahu wa ta'ala ayyumana wa yu'minu bi-dawa'id wa bimiyatin Allah ayyubarik fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mawlana wa yarhamna qadana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi amrina ba'aya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ma'adu yang dimuliakan para guru asatidzah, para hadirin
Yang khusus warga besar Maulid Desa Al-Adani Sohibul Majlis, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian perdana minggu terakhir, Allah mulai hari ini minggu terakhir 3 bulan kita membaca Hidayatul Anam lil Ma'rifati Asbab Ikhtilafi Sahabati wal Muwafil Ahkam. Ini buku tidak banyak, kira-kira ada 50 halaman. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat di majlis yang mulia ini, saudara Ma'alim yang telah menyediakan tempat dan fasilitas, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, amal yang diterima oleh Allah SWT. Dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang kita yang telah dipanggil Allah diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut untuk ini yang bermanfaat. Ini catatan buku kecil Hidayatul Anam bi Ma'rifati Asbab Ikhtilafi Sahabati wal Fuqaha fil Ahkam. Sebab-sebab ulama-ulama kita dari mulai sahabat fuqaha berbeda-beda pendapat ya, dalam satu hukum, sehingga terakhir ada yang dikatakan mazhab Abu Hanifah, ada yang mazhab Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Syafi'i. Padahal sumbernya satu, sumbernya adalah Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma', ada qiyas. Kenapa beda pendapat? Ini yang akan kita kaji pada buku yang kecil ini. Buku ini sebetulnya kitab yang dikarang oleh orang alim, dosen Dr. Ahmad Abdul Hamid Dakpas. Beliau dosen fikih di Universitas Al-Azhar di Kairo. Dia juga Dr. Husain Abdul Majid Husain Abdul Ala. Ini juga beliau dosen ya, di Al-Azhar, tapi cabang Asyut. Kalau yang pertama itu Al-Azhar yang ada di Kairo pusat. Kalau ini yang kedua itu cabang Al-Azhar yang ada di kampung Asyut. Asyut itu kampung lahirnya Imam Suyuti ya. Imam Suyuti beliau dilahirkan di Asyut ya. Ini yang mencetak Maktabatul Iman. Nah, itu di Kairo ada Jalan Soekarno ya. Dulu waktu masih Presiden Jamal Abdul Nasir dan Soekarno di Pekawan, sering Soekarno berkunjung ke Mesir, sehingga ada salah satu jalan raya di Mesir namanya Ahmad Soekarno juga. Maktabatul Iman Syarif Ahmad Soekarno ya. Cari jalan Soekarno. Saat itu Jamal Abdul Nasir sebagai Presiden Mesir berkawan dengan Soekarno ya. Jadi ada salah satu jalan yang namanya Ahmad Soekarno. Orang Mesir bilang KitKat. KitKat itu Jalan Ahmad Soekarno nomor 4. Baik, kita lanjut ke halaman 5. Ini mukadimah catatan kita atau buku. Tuan Musonif mengatakan dalam mukadimah, pendahuluan, alhamdulillahi ala ma aulana bihi min ni'amin zahiratin wa batinatin. Ini memang sudah menjadi aturan ya, apabila seseorang ingin menulis suatu buku atau ingin menyampaikan khutbah itu harus didahului dengan apa? Hamdalah. Alhamdulillahi ala ma aulana, segala puji bagi Allah yang telah aulana memberi kepada kita min amin, dari segala macam nikmat, baik yang zahir dan yang batin. Yang zahir yang nyata, yang kelihatan, dan yang batin ya, terutama nikmat batin ini adalah nikmat iman, nikmat Islam ya. Nah, itu
wasallam terhadap man akhrajana, seorang yang telah mengeluarkan kita, man akhrajana bi al-maula jalil, maula ada tuan yang mulia, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua dikeluarkan minal zulumati ila nur wa hadana ila siratil mustaqim. Nah, itu saja hamdalah secara singkat. Wa ba'du. Wa ba'du wa ba'dal hamdalati wa salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sa'at lana aqdaruna. Ba'du ada setelahnya hamdalah dan sholawat. Faqad sa'at lana aqdaruna. Artinya aqdaruna takdir, takdir yang Allah tentukan kepada kita ini saat menghendaki an-nataqiyan. Artinya kami ini ditakdirkan Allah banyak yang dikasih, banyak bertemu dengan anak-anak muda. Nah, kami ini ditakdirkan oleh Allah sering ketemu, banyak bertemu dengan sahabat. Ya, tentu yang maksud sahabat ini anak-anak muda yang doyan ilmu. Ya, anak-anak muda yang doyan ilmu. Alladzi yantami ilal Islam, anak-anak muda yang yantami ilal Islam, artinya yang apa itu? Yang beragama Islam. Waqad wajadnahum bihamdillahi tabaraka wa ta'ala gham'a, dan alhamdulillah ketika kami berjumpa dengan anak-anak muda, ya, kami lihat mereka atau kami jumpai mereka gham'a. Pemuda-pemuda tadi sangat haus. Maksudnya bukan haus ingin minum, haus akan ilmu pengetahuan gitu. Berarti kan anak muda yang doyan ilmu. Ya. Kami sering jumpa sama anak-anak muda. Kami jumpai mereka sangat haus. Haus ila makrifati ahkam syar'il ilhani. Haus mau mengetahui hukum-hukum Allah. Syar'ul ilhani arti hukum Allah yang sumbernya yang asalnya dari ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu adalah bapak segala nabi. Jadi ajaran itu diajarkan al-hani. Fatanawa nama'hum katsiran min hadhil ahkam. Saat kami bertemu dengan pemuda-pemuda tadi, kami tanawana, kami berbicara tentang hukum-hukum Allah. Wa qara'nahum amamahum ala bisatil bahsi wa bi mawdu'in wurud. Qara'nahum, ketika kami bertemu kepada mereka, qara'nahum amamahum, qara'naha amamahum, kami sengaja melempar amamahum di hadapan mereka ala bisatil bahsinya, ya, saat lupa, ya, ala bisatil bahsi kami ajukan, ya, bisa bahsi artinya di hamparan bahasa wabi maupun iyatin wabulu, dengan cara tenang. Tanah posna pihak, ya, kami sering tuh, ya, berdialog kepada anak-anak muda. Hatta wasolna ilama yusbisur, sehingga sampailah kami kepada sesuatu yang membuat hati menjadi menjadi sehat. Wamin abrojakallah ya alatika natusliluhum. Nah, ini beliau membagi pengalaman saat bertemu jumpa dengan anak-anak yang satu akan ini. Di antara perkara-perkara yang kami bicarakan saat bertemu dengan para anak-anak muda tadi, apa itu? Buatan al-hubihir, yang membuat mereka itu bingung gitu. Hero itu bingung, ahyanan terkadang mereka bingung. Wabi harajin, terkadang mereka itu merasa sempit. Qawiyat istilahi ukoha. Nah, ya, saat kami berdialog kepada pemuda-pemuda itu, ada sesuatu yang membuat mereka bingung, membuat mereka merasa sempit gitu. Apa itu? Yang mereka
ya. Masalah umum apa kok sebabnya? Ulama kan beda-bedanya padahal kan sebenarnya satu. Wa ma isu alih apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan beda-bedanya? Apa yang menyebabkan berbeda-bedanya? Wa mal hadapu min waroi, apa tujuan? Min waroi di belakang beda-beda pendapat ini. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada kami. Wa qad hadatsna ma'hum fiha bima yasawwal. Karena kami ini ditanyakan seperti itu, kami tahadas namahu. Kami jawab, berbicara kepada mereka bima yasawwalana, dengan ilmu yang Allah mudahkan bagi kami. Nah itu kan baru ngomong, jadi nggak ada catatan ini. Wa ba'da an khalawna ila anfusina. Nah tatkala kami ini sudah pulang ke rumah dah, kami agar tidak lagi bersama anak-anak muda. Tatkala kami khalawna ila anfusina, tatkala kami di rumah, wajadna an hadzal mawdu'a ghayatan fil ahamiyah. Kami berpikir bahwa yang didiskusikan tadi itu oleh anak-anak muda itu sangat penting, binisbati lil katsir, sangat penting, baik yang orang yang khusus atau orang yang umum, sangat penting. Khususnya yang sangat penting kepada siapa? Ulaika alladziina lam yakun lahum ta'ammukun fi syariatil Islamiyah. Khususnya tema ini sangat penting khusus bagi mereka yang memang belum mendalami apa? Nah, kayak model kita. Kan kita ini umumnya belum mendalami syariat, sehingga perlu diketahui apa sebab beda, apa yang mendorong jadi. Nah bagi kita yang memang belum mendalami syariat, nah kita kan menunggu-nunggu apa jawabannya gitu. Itu bagi orang yang lam yakun lahum ta'ammuk fi syariatil Islam. Fataqalu hadzal mawdu'ah takatan. Sehingga banyak orang-orang yang tidak ngerti syariat, kalau memang hatinya nggak senang sama Islam, ini dijadikan perantara. Masalah ini dijadikan apa nih? Dijadikan apaan? Fataqalu hadzal mawdu'ah takatan. Dijadikan apa? Celah untuk menyudutkan Islam. Jadi takatan yang dia bisa ilhari, dijadikan ladang untuk mencela-cela agama Allah. Payang toli ala ba'di hadzal qawmi di alami ma'rifati. Nah bagi kita di kalangan kaum muslimin yang memang tidak mendalami syariat Islam, ketika ada isu-isu yang menyudutkan Islam, kita bisa terpengaruh. Nah bagi kita yang tidak mendalami, makanya hal ini perlu ada sebagai bekal kita bersama. Karena sebab nanti kalau terjadi ada orang-orang yang mencela-cela Islam, nah kita sudah punya pegangan di maksudnya. Kalau kita tidak tahu, kita nggak tahu sejarahnya, bisa kita terpengaruh dengan apa yang mereka celak terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payang toli ala waqti. Jadi yang toli, sebagian di antara kita yang tidak tahu sejarahnya akan terpengaruh dengan dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mereka. Kenapa kita terpengaruh? Diadami ma'rifatihim alaihi, karena kita tidak bisa menjawab atas tuduhan mereka. Nah, karena ada dafi'an qawiyan lana ala anna, inilah yang mendorong kami menulis buku ini. Jadi ada latar belakang. Jadi kalau orang mau menulis suatu makalah atau buku itu mesti ada latar belakang, apa sebabnya? Apa sebab
Nah inilah yang melatar belakangi kami menulis buku ini agar supaya kaum muslimin yang memang belum mendalami syariat Islam dia tidak terpengaruh dengan apa? Ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh mereka yang mengatakan kok Islam beda-beda, beda-beda, padahal sumbernya satu. Nah ini berbeda dengan beda-bedanya agama lain. Kalau beda-bedanya agama Islam yang beda-beda itu urusan fikih. Tapi kalau agama lain, nah itu beda-beda dalam akidah. Kalau akidah dalam Islam berbeda-beda. Nah, tapi kalau agama lain beda-beda. Jadi umpamanya ada agama Kristen. Jadi jangan kita sangka kalau agama Kristen itu akidahnya sama, beda-beda itu. Di dalam mereka, makanya gereja itu kan ada gereja Advent, ada gereja Baptis, ada itu berarti beda-beda kan. Padahal kalau masalah akidah. Nah, tapi kalau kita beda-bedanya bukan akidah, beda dalam masalah fikih. Nah, sebab apa dalam masalah fikih ini berbeda? Ini akan dibahas. Karena ada inilah yang dalam angkaunya, yang melatar belakangi, yang mendasari, yang sangat kuat bagi kita. Ala al-Muhammad menulis di hadal maudu tentang judul ini, judul yaitu asbabul khilafil muhara. Ma yasnahu sudud, artinya ma yasnahu sudud yang Allah lapangkan dada kami untuk terus yuri terus yang membuat nanti membuat hati menjadi apa? Menjadi nyaman. Ya kalau sudah tahu nih hati kita jadi nyaman gitu. Fi uslubin sahrin dengan apa? Dengan uslub, dengan untayan yang mudah dipahami itu. Muyassar yang gampang. Mudah amun bil amsilah, nanti akan aku buatkan dengan contoh-contoh. Alati tazidul kalamu Tuhan, sehingga tazidul kalamu dan akhirnya nanti dengan contoh itu tazidul kalamu Tuhan menjadi omongan atau pembicaraan yang kita bahas menjadi lebih jelas dengan adanya contoh-contoh. Wal ibarat tak bayangan, sehingga dengan adanya contoh ibarat-ibarat yang nanti aku akan tulis menjadi jelas pula. Bihaisu yatamakan ashabu saqafatil mukhtalifah, sekiranya yang membaca buku ini dari segala macam lapisan. Kan ada lapisan orang yang berpendidikan, ada lapisan orang awam gitu. Karena buku ini sangat mudah sehingga lapisan orang intelektual dengan orang biasa bisa paham itu. Karena buku ini sangat dengan bahasa yang mudah gitu. Jadi sini diatamakan sehingga bisa ashabus saqafatil mukhtalifah, orang-orang yang orang-orang yang berbeda-beda ilmu pengetahuannya bisa paham. Mahma ba'udat saqafatuhum anita khusus, walaupun mereka itu tidak mendalami, jadi bukan orang yang mendalami itu bisa paham, walaupun orang awam lah bisa paham menurut saya. Ayyaum dari itu, ayyaum itu memahami buku ini. Wa yastauhibu husni'aban bikuli suhulatin wa yusri, sehingga mereka itu bisa menguasai, memahami dengan cepat dan mudah. Karena bahasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itulah latar belakang apa sebabnya kami menulis judul ini. Nah, akhirnya narjullah. Kami kenapa kami menulis dua orang tadi ini? Narju minallah ta'ala ayat fa'alihi kullaman qara'a. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan sebab buku ini setiap yang baca yusilatin sodri. Mudah-mudahan apabila baca buku ini akan hilang di dalam dada siapa? Dada orang yang tidak tahu saat itu, orang yang tadi tidak paham, kenapa dengan sebab membaca buku ini yang terlintas dalam hati kenapa
hilang ya. Min umurin ya. Nah, dari perkara-perkara hadal maulud dalam soal ini itu kenapa beda-beda hukum padahal sumbernya satu. Wallahu ta'ala al-mas'ul, hanya Allah yang kita minta ayu wafiwan agar supaya Allah memberikan kemudahan ya. Memberikan taufik, maksudnya memberikan kemudahan di kita bagi hadal pasti menulis buku ini ya. Karena ini kan mukadimah belum nulis ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan buku ini sampai akhir ya. Wa ayyadini al-haqqa ala qulubina, semoga Allah ya, yadini al-haqq Allah pimpin ya. Kita ini semua di atas hati kita, di atas kebenaran. Wa alsinatina dan hati kita. Wa aqlamina dan pena. Kan kalau orang nulis pakai pena, pakai lidah, pakai apa? Hati. Semoga Allah Ta'ala memberikan apa? Ya, jalan yang benar. Wa ayyu jannibana zalala wa syatot, semoga Allah Ta'ala jauhi kita dari apa? Kesalahan dan keliru. Wa ayyahu an tafsirina wa sahwina, dan semoga Allah memaafkan ya kekurangan kita dan apa? Ya, kealpaan, sahur itu kealpaan kita, semoga Allah ampuni. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ini. Kama narju minal ahibah al-qadim. Nah, sebagaimana kami mengharap kepada semua yang baca buku ini. Dan jangan segan-segan untuk ngirim yursilu ilaina bimulahadhatihim, mengirim apa itu ya? Mulahadhah mereka, apa mulahadhah? Kritikan-kritikan al-ilmiyah ya, al-jadah ya, ala kitab. Kalau memang ternyata susunan buku ini ya ada yang salah, jangan segan-segan untuk ya, kirim kepada kamu. Al-ahibah al-qadim artinya teman-teman yang baca. Hatta yatasan alana an-natahasyaha fi qawaidillah, sehingga dengan adanya ya, syarat-syarat tadi kita bisa jauhi pada cetakan-cetakan yang akan datang insyaallah. Ini hadap min ibadi hadal kitab la yubinu waro alif ilmani. Karena tujuan saya menulis bukan ini bukan dengan tujuan ingin dapat keuntungan materi itu. Ribhin madi, bukan ingin dapat keuntungan materi. Bal narju ayakuna murad wajh Allah ya. Tidak lain maksudnya nulis buku ini adalah ingin dapat ridha Allah. Lihat fa'amil umat Islamnya agar supaya buku ini bermanfaat kepada umat Islam. Walakum minna jazi yusyukri wa minallah jadi sawab. Dan bagi kamu, maksudnya bagi kalian yang membaca buku ini, kalau sudah mengirimkan kritikan-kritikannya, terima kasih ya. Terima kasih yang telah mengirim kritikan. Wa minallah jadi sawab, dan semoga Allah membalas atas saran-saran dan kritikan kamu yang baik. Walhamdulillah. Jadi awali dengan alhamdulillah, diakhiri pendahuluannya pun dengan alhamdulillahilladzi tatimmu bihi sholihatu wa taqdi bihi hajatu wa tuqalu bihi asaratu bazalah. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala macam kebaikan. Allah yang taqdi bihi hajat, yang selalu meluluskan apa? Hajat keperluan hamba-hambanya. Dan tuqalu bihil asarat badalan. Takdi ya. Takdi wa tuqal ya. Itu tuqalu bihi artinya menghilangkan segala macam al-asarat badalan. Maksudnya menghilangkan segala macam kesalahan dan dosa. Allah Ta'ala lah yang menghapus segala macam kesalahan hambanya. Nah, ini bagaimana ditulis oleh dua orang tadi yang dosen dua-duanya di Azhar, di Universitas. Oke, langsung ke halaman 5. Halaman 7. Tadi kan di halaman ini kita ada
judul buku ini terlebih dahulu akan diterangkan makna al-fiqhil muqarrid. Fikih muqarrid. Jadi kalau ada seorang yang mahasiswa yang belajar ini mempelajari syariat, ada kuliah syariat, kan kuliah memang kuliah syariat, kuliah usuluddin, kuliah ini. Nah, kuliah syariat itu ya apa yang ingin dikaji syariat. Nah ini ada apa namanya fiqhul muqarrid atau fiqhul madzhab ini. Fikih yang membahas tentang mazhab-mazhab. Ada fikih mazhab khusus, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Nah, jadi ada dua nih. Jadi kuliah syariah ada dua cabang. Ada cabang fiqhul muqarrid. Jadi bukan hanya satu mazhab. Ada fiqhul khusus fikih. Jadi kalau orang mau masuk ke Azhar, yang mau masuk syariah tanya, mau fiqhul muqarrid atau fikih yang hanya menjurus satu mazhab. Nah, oleh karena buku ini atau pertanyaan tadi kenapa fuqaha berpendapatnya lain-lain. Nah, itu berarti untuk mengetahuinya harus belajar fiqhul muqarrid gitu. Bukannya fikih mazhab khusus. Fiqhul muqarrid. Nah, kita mempelajari fiqhul muqarrid, fiqhul madzhab. Nah, disitulah nanti kita akan tahu apa sebab para ulama kita beda-beda. Padahal dasarnya salah satu contoh Allah Ta'ala berfirman apa itu ya? Allah Ta'ala berfirman ya alladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Itu firman Allah Ta'ala wamsahu. Apa wamsahu? Bahasa kita wamsahu. Ya. Kalau anggota lain kan dicuci, kalau kepala namanya apa? Disapu, diusap. Nah, wamsahu, usaplah, wamsahu. Yaqutu salat dipasi wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini kan satu wamsahu. Ini berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i yang maksud wamsahu bi ru'usikum sapu sebagian kepala. Walaupun hanya beberapa helai rambut sudah cukup. Nah, itu wamsahu bi ru'usikum. Padahal dari itu. Kalau menurut Imam Malik wamsahu bi ru'usikum sapu semua kepala. Semua. Padahal dari itu juga. Yang Malik semua kepala. Kalau Abu Hanifah wamsahu bi ru'usikum sebagian, tetapi paling sedikit ya seukuran seperempat kepala. Bagaimana berarti? Padahal dalilnya apa sebab? Nah, ini yang dibahas sebagai gambaran. Imam Syafi'i mengatakan sebagian walaupun hanya beberapa helai rambut sebagian kepala udah. Kenapa itu litabnya? Nah, itu di situ. Kenapa itu dengan arti litabnya? Itu artinya menunjukkan arti sebagai. Sementara Imam Malik yang mengatakan semua kepala, babnya itu ziyadah. Babnya itu tambahan, seakan-akan gak ada bab. Wamsahu berusaha kenapa tambahan seakan-akan gak ada bab. Makanya bahasanya nah, Abu Hanifah yang mengatakan paling sedikit seperempat kepala. Nah, babnya itu lil irsok. Apa irsok itu ya? Yaitu kita tempelin telapak tangan ya kemana ke kepala. Seukuran telapak tangan yang nempel di kepala itulah yang betul, yang harus dibasah. Nah, itulah sebenarnya. Padahal dari gimana? Memang Allah Ta'ala sengaja membuat dalilnya seperti itu ya, agar supaya hamba-hambanya dia mengeluarkan pendapat. Siapa yang pendapatnya benar, Allah Ta'ala kasih pahala juga, dan siapa yang pendapatnya salah, Allah Ta'ala kasih. Nah, cuman di dunia ini nggak dikasih tahu siapa yang benar. Nah, kalau dikasih tahu nggak ada yang ngikutin itu kan. Jadi tahunya itu di akhirat, bukan di dunia. Jadi mengeluarkan pendapat, tetapi mengeluarkan
mengeluarkan pendapat nggak sembarangan pendapat nih. Orang yang boleh ijtihad itu mujtahid mutlak. Yang mengerti bahasa Arab, macam-macam, bukan semuanya orang boleh berijtihad di sini. Ya, misal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam itu bukan sembarangan orang boleh mengeluarkan apa? Pendapat. Karena harus memahami nas, ya, baik itu yang ada di Quran ataupun hadis. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, kita kembali kepada kenapa di sini dalam awal mukadimah akan diterangkan tentang fiqhul muqarrid, fiqhul manahib. Karena untuk mengetahui apa sebab beda-beda pendapat harus kita kalau kita tahu fiqhul muqarrid bukan fiqhul khusus. Karena ada dua kata fiqhul muqarrid, ada dua kata, apa itu fiqh, apa itu muqarrid. Nah, ini akan dijelaskan apa fiqh juga. Kita sering belajar ilmu fikih, apa itu fikih? Al-fiqhu lughatan al-fahmu wal fatonatu. Fikih menurut bahasa dengan arti paham. Al-fiqhu al-fahmu al-fatonah. Apa fatonah, arti fatonah? Cerdik, pandai. Kan salah satu di antara sifat Nabi dan Rasul itu apa? Sidik, amanat, tabligh. Gila, ada yang mengatakan arti fikih itu fahmu wardil mutakallim. Nah, ada yang mengatakan fikih itu memahami tujuan orang yang ngomong. Ada orang ngomong, nah, kita yang benar paham itu fikih kan itu. Paham dari omongan orang yang ngomong. Nah, itu maksudnya bukan orang ngomong, Allah ngomong itu. Kalau Allah ngomong, Nabi ngomong, kita paham. Nah, berarti kan fikih. Bukan ngomong sembarangan orang. Maksudnya ini yang ngomong siapa? Kalau Quran kan yang ngomong Allah, kalau hadis yang ngomong siapa? Nah, tidak paham fikih. Itu fikih menurut bahasa. Dan yang kita maksud di sini itu bukan fikih menurut bahasa. Makna istilah. Apa itu fikih? Innal fikha lam yastaqirru ala mafhumin wahid. Fikih ini tidaklah tetap atas satu pemahaman, ya itu tidak satu pemahaman. Apa itu tidak satu pemahaman? Artinya begini, bal tatawwur tabaan li tatawwuril usulil lati marru biha. Artinya tidaklah tetap atas satu pemahaman. Artinya arti fikih istilah itu tatawwur, berkembang dari arti yang hanya sederhana, akhir berkembang dengan arti yang luas. Nah, ya. Jadi tidak tetap pada pemahaman yang satu. Tatawwur, tetapi berkembang. Tabaan li tatawwuril usul, mengikuti masa alati marobiha yang dilewati. Contoh misalnya pada waktu zaman pertama, waktu zaman sahabat, ya. Zaman pertama sahabat itu arti fikih sangat sederhana, ya, karena para sahabat itu nggak ada yang nyibuk-nyibukin dirinya, ya, untuk mendalam-dalam. Nah, kemudian zaman tabi'in, nah tentu pemahaman fikih lebih luas, ya. Nah, kemudian setelah itu datanglah zaman atba' tabi'in, pengertian fikih tentu lebih berkembang lagi. Itu mengikuti, ya, waktu di mana perkembangan itu pesat perkembangan. Pada waktu zaman pertama ilmu fikih itu diartikan dengan apa? Karena yasmul ulama dalat alaihi usulul kitabi wa sunnah min aqidatin aw tasrihin amaliyin aw huluki. Pemahaman fikih pada zaman sahabat dan zaman pertama ini meliputi semua yang ada dalil, baik itu di dalam Quran atau hadis atau dalil di dalam hadis. Mencakup semua ilmu akidah pun dikatakan fikih itu. Sebab waktu zaman dulu itu ilmu nggak macam-macam. Ya. Ilmu fikih itu termasuk ilmu akidah, termasuk ilmu syariah. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan akidah itu al-fiqhul akbar. Ilmu akidah itu ilmu fiqhul akbar. Kalau ilmu syariat fiqhul asghar.
Nah pada waktu zaman Nabi, pada waktu zaman sahabat, kalau zaman Nabi namanya fikih nggak ada sama sekali. Fikih itu nggak ada. Jadi apabila ada kesulitan langsungnya nanya Nabi. Nah setelah Nabi wafat, ya waktu zaman sahabat adalah ada namanya ilmu fikih. Namun ilmu fikih pada waktu zaman Nabi ini tidak hanya satu ilmu, termasuk juga ilmu ini akidah, ilmu tasrik amali syariat, buluki, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi ada berapa macam ini? Ada ilmu akidah, ada ilmu syariat, ada ilmu buluk, itu ilmu tasawuf, ilmu hati. Itu dikatakan apa lagi? Fikih. Itu waktu zaman. Makanya salah satu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma ya alim bertakwil wa faqihhu bidin. Ya Allah, saudara sepupu saya Abdullah bin Abbas itu saudara sepupu Nabi, karena Abdullah anaknya Abbas, Nabi anaknya Abdullah sama Abbas saudara. Nah saat Abdullah bin Abbas masih kecil didoain oleh Nabi, ya Allah ajarinlah saudara sepupu saya ilmu fikih. Nah yang dimaksud dengan fikih ini bukan fikih hanya syariat, termasuk juga syariat ya, yang kita kenal ilmu fikih, termasuk juga apa? Akidah, termasuk juga apa? Akhlak. Nah itu fikih pada waktu zaman pertama. Khuluq itu maksudnya ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Yusiru ila dzalik kalau Allah tawarkan mana dalilnya kalau ilmu fikih itu dengan apa meliputi ilmu yang tiga ini? Itu diisyaratkan dari firman Allah yang berbunyi walau nafal min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nah, ini kata-kata liyatafaqahu fiddin berarti sini ilmu fikih itu mengandung tiga ilmu: ilmu akidah, ilmu syariat, dan ilmu apa? Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Apa artinya kalau apa? Min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ini kata Allah, kalau mau jihad jangan semuanya mau jihad fisabilillah ikut perang, jangan semuanya umat Islam apa? Ikut jihad. Ada sebagian yang jihad fisabilillah, ada juga sebagian yang menuntut ilmu agar supaya teman-teman nanti udah pulang jihad, nah, ya bisa belajar sama orang yang memang ya apa itu mengosongkan waktunya untuk menuntut apa? Dia tapakoh. Nah kata-kata jangan semua keluar jihad, ada sebagian kaum muslimin yang nyantri lah, nyantri utama dia tapakoh supaya punya ilmu. Nah yang maksud dengan dia tapakoh ini ilmu akidah, ilmu syariat, sama ilmu sehingga yudhiru kau mau di dalamnya ini, sehingga kawan-kawannya nanti yang sudah selesai jihad pulang bisa diajarin, diajarin apa ya, sama teman-temannya yang memang tidak ikut jihad, yang memang waktunya digunakan hanya untuk belajar apa? Fikih. Nah belajar fikih maksudnya apa? Belajar ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu syariat, dan ilmu apa? Ada lagi saudara, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi. Orang atau hamba yang Allah menghendaki hamba itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan ngajarin dia ilmu fikih. Hamba yang Allah inginkan dia menjadi orang baik ya, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk tahu ilmu fikih. Nah, apa dia maksud ilmu fikih? Bukan hanya ilmu fikih syariat, apa? Ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak. Kalau seandainya dia hanya fikih doang, ya, akhlaknya enggak, belum jadi baik. Akhlaknya ada, fikihnya ada, akidahnya enggak benar, enggak baik kan? Ya, jadi hamba yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, Allah akan berikan ilmu fikih yang maksud ilmu fikih apa? Ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu apa? Ini pada waktu zaman sahabat fikih diartikan ilmu seperti itu. Wafat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah
mendefinisikan ilmu fikih. Nah kalau Abu Hanifah ini sudah zaman tabi'in, bukan sahabat ini tabi'in. Abu Hanifah itu yang senior, yang mula-mula Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik belajar Imam Hanifah, Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal belajar sama Imam Syafi'i. Jadi pertama kali ya Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam. Padahal satu guru tapi beda-beda pendapat. Nah Abu Hanifah mendefinisikan fikih. Apa kata Abu Hanifah? Ma'bi'anu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Singkat, ilmu fikih itu adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Ilmu tentang mengetahui yang apa? Yang membuat maslahat bagi diri, dan ilmu yang mengetahui yang membuat mafsadah bagi diri. Masalah tingkat. Apa yang ilmu fikih? Ilmu yang membuat maslahat bagi diri dan ilmu yang apa? Yang menjauhi apa? Mafsadat bagi diri. Nah itu ilmu fikih. Mana yang manfaat bagi kita tahu, mana yang mudarat. Nah itu namanya ilmu apa? Dan kita umum ini. Yang maslahat bagi kita dan yang mudarat bagi kita tahu. Yang maslahat kita lakukan, yang mudarat kita apa ini? Nah itu fikih. Nah ilmu fikih seperti ini kan umum, itu baik ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu apa? Asal. Itu definisinya Abu Hanifah. Wabak dadari. Nah kemudian beriringan masa berlalu ya. Wabak dari setelah itu, setelahnya zaman tabi'in ya. Utliko ala ilmil akhirah wa ma'rifati daqaiqi abatil nufus ya. Wa badalika utliko ala ilmil akhirah wa ma'rifati daqaiqi abatil nufus. Yusiru ila dalika ta'rifu Imam Malik radhiyallahu anhu ya annahu nurun ya. Yuk yadrifuhullahu bil qalbi ya. Nah kemudian seiringan masa berjalan akhirnya ilmu fikih itu utliko dinamai untuk ilmu akhirat. Ilmu akhirat wa ma'rifat, dan ilmu yang dapat mengetahui daqaiq afatil nufus, yang mau mengetahui halus-halusnya yang membahayakan hati. Halus-halus yang membahayakan hati itu ilmu tasawuf. Afatil nufus artinya yang hama-hama yang menggerogoti hati. Nah itu ilmu tasawufnya. Nah akhirnya pada waktu zaman Malik ilmu fikih dikatakan ilmu akhirat. Berarti ilmu tasawuf ini. Ilmu akhirat, ilmu tasawuf, ilmu yang mengetahui tentang afatil nufus, yang membuat hati kita menjadi apa? Menjadi rusak. Nah berarti ilmu tasawuf ya. Jadi banyak sekali yang membuat hati kita ini rusak. Kalau kita tidak segera ya mengobati ya. Allah kalla balrona ala qulubihim maka yasun. Ini banyak sekali apa penyakit hati. Itu dapat diketahui dengan ilmu tasawuf. Waktu zaman dulu fikih dikatakan ilmu tasawuf. Ada Syekh Abdullah Asy'arani Tambiul Mu'talim Badal Mu'alim, itu ilmu yang dapat mengetahui apa itu. Kalau kita fisik badan kita merasa kurang enak, langsung kita pergi dokter periksa. Jangan sampai penyakit fisik ini bertambah begitu langsung. Tetapi kita tidak pernah periksa hati kita itu. Kalau fisik langsung kita obat. Tapi hati kita banyak sekali penyakitnya nggak pernah. Mungkin penyakit hati yang ada di hati ini udah stadium belum? Stadium kan level-levelnya ada stadium. Makan oksigen. Obatin. Masya Allah. Ini saya mau memberikan gambar
yang wonten Allah. Malaikat mana? Yang wonten ya Allah. Makanya ada orang sholat ditulis sama mereka dia itu sholat yang wonten Allah, yang wonten 100, wonten 90, wonten 70. Ada yang belum. Gitu. Nah itu bagi mereka yang hanya belajar fikih. Kan belajar fikih itu apa? Mau mengetahui rukun-rukun sholat. Setiap rukun dipenuhi dengan syarat-syarat. Berarti orang itu sah sholatnya. Apa dia sah sholat? Artinya perintah Allah telah dilaksanakan dan dia itu nanti gak ditanya karena kewajibannya telah itu upahnya belum ada itu. Upahnya belum ada. Nah baru mau tuh. Nah sedangkan kita perlu apa? Hasanah untuk imbang. Paman sakulat mawazinuhu bahwa apa itu sakulat bukannya timbangannya. Kalau timbangannya mau berat mau ringan gak ada masalah. Yang dimaksud adalah hasanat tuh, hasanat yang ada di timbangan itu lebih berat daripada sayyi'at. Nah ini perlu apa itu dari pahala. Kalau hanya sekedar ilmu fikih, hanya Allah Ta'ala nggak mau main gitu. Kenapa? Karena perintahnya udah, tapi upahnya nggak ada. Sedangkan kita masuk surga perlu upah untuk memberatkan hasanah. Karena ada orang yang sholat, itu nggak bisa memberatkan hasanah. Nah ini perlu ilmu. Walaupun sholatnya udah rukunnya syaratnya, nggak khusyuk, ria, nggak ada, kontenannya ada. Ini perlu ilmu agar supaya kontenan kita sempurna 100. Nah itu perlu ilmu tasawuf, ilmu yang mengetahui tentang apa itu rukun. Nabi menggambarkan salah satu apa rukun karena Nabi dia pembuat hasad. Nabi jauhilah kamu punya sifat dengki. Kita ini tidak luput dari penyakitnya. Terang-terangan aja dengki. Apa yang terjadi? Ya nggak senang gitu. Kalau ada saudara kita dapat apa? Kita nggak ikut. Harusnya kita kalau saudara kita dapat tema, harusnya kita sama-sama. Gitu kan? Ada terkadang di dalam hati kita gitu. Dengki. Nah, sifat sombong walaupun hanya miskola sama. Nah itu bisa menyebabkan tersalah masuk surga. Karena Nabi jauhilah kamu punya penyakit apa? Contoh ya. Kita punya anak nih ya. Dan biasa kalau anak-anak kalau masih sekolah di TK ya apa? Yang kerja ibunya meminta yang kerja anak TK. Itu ibunya di mana? Yang sampai itu anak terjemput gitu. Nah, kan saat anak musim-musimnya naik kelas nggak bisa. Ada tetangga kita yang ekonominya lebih rendah dari kita. Dia itu nomor 1, anak kita nomor 10. Gimana rasanya? Ente kira nggak kalau tanya? Nah itu contoh kita. Itu mau contoh. Jadi kita ini tidak luput dari rezeki. Itu contoh dari tetangga ente, dia itu apa ekonomi, bahwa ternyata di rankingnya anak tetangga itu lebih daripada ranking anak. Ente seneng nggak sama tetangga? Ente gede. Itu kan rezeki kan? Ya Allah, wa innal hasanah yaqulul hasanah kama taqulun naru. Hasanat atau rezeki itu bisa makan pahala kita. Sama seperti api memakan kayu bakar. Jadi materi-materi yang mudah termakan dengan cepat habis semua. Dari capek-capek sholat puasa ini hilang. Kan gara-gara orang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar Quran apa itu. Di pada waktu zaman Imam Malik fikih itu dikatakan apa? Jika Imam Malik mengerti ilmu fikih nur apa itu? Yaqliqullah bil qalbi. Ada cahaya yang Allah berikan kepada seorang di dalam hati. Nah itu kalau dia belajar ilmu tasawuf ya.
istamarul amru ala dzalik hatta apa ini tamayazat gitu, bukan tamayazat ini kurang titik. Tamayazat jadi titiknya tuh kadang-kadang titiknya bertambah, kadang-kadang titiknya kurang gitu. Ini harusnya apa kurang nih? Ya. Inilah ya. Saya mau sedikit ya. Ini bahasa Arab ini titiknya bahaya. Ya, titik apa? Bahaya. Kalau seandainya kita nggak pakai ngaji itu, ya, nah itu bisa membahayakan. Iya. Ada sabda Nabi ini, habbatun sauda, daun min kulida. Habbatun sauda, daun min kuli. Ini banyak yang nafsir habbatun sauda itu ada yang bilang jinten, ya. Jinten hitam, ada yang bilang lada hitam. Jinten hitam, lada hitam adalah obat dari segala macam. Gara-gara hadis ini banyak orang yang usahanya herbal, obat herbal, gara-gara ada hadis ini. Apa itu? Habbatun sauda, lada hitam atau jintan hitam adalah obat dari segala macam penyakit. Habbat. Ini orang, ya, orang mau baca kitab dia pakai konsep, oh habbatun berarti jintan. Dia nggak ngaji apa? Habbatun. Ini belum dibaca ya, habbatun sauda belum baca. Habbatun sauda di tengah-tengah dari baca di atas. Akhirnya dia itu ya belum sempat membaca habbatun di sini, dia ngantuk tidur. Akhirnya tidur dulu kan? Tidur. Dia lupa apa ini? Makanya tidak habis. Kalau lagi kita baca buku kita mau berhenti ya itu. Jangan di Allah ini. Dia tadi belum sampai habbatun dia tidur. Setelah mau tidur mau terusin. Ini ada nyamuk atau lalat yang dihinggap di jurusan apa itu habbatun sauda. Sehingga nyamuk tadi membuat titik. Yang tadinya habbatun sekarang jadi apa? Hayatun sauda. Apa di hayatun sauda? Ular hitam adalah obat daripada segala macam penyakit. Akhirnya dia nyari ular hitam, ya, dicantek ngomong, gara-gara apa itu? Tapi kalau dia ngaji sama guru, mau kata guru ini salah. Ini titiknya apa? Yang pertama bukan hayatun, habbatun. Yang satu itu apa itu tadi? Kotoran nyamuk, bukan titik. Siapa yang kasih tahu itu? Guru. Nah kalau dia nggak ngaji, itu tadi akibatnya. Satu titik tadi bisa apa? Merenggut nyawa. Nah ini sama ini. Hatta tamayazat itu bukan tamayaz. Sehingga pada masa yang berikutnya itu yang tadinya fikih itu diartikan dengan ilmu umum, akhirnya beda-beda. Tamayyazatil ulum syar'iyyah wasal itu ya alaman dulu. Dan ilmu tadi ini alaman. Sehingga di kemudian hari ilmu fikih menjadi nama ilmu khusus. Ilmu khusus yang kita kenal sekarang, ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Nah itulah akhir daripada definisi tentang fikih yang tadinya definisinya umum, kemudian akhirnya ya itu. Sehingga di kemudian hari tamayyazatil ulum syar'iyyah, ya, berbeda-beda ilmu agama selalu itu alaman qaiman. Sehingga ilmu fikih menjadi ilmu, menjadi nama, alaman menjadi nama satu ilmu yang berdiri sendiri, ya. Pas pahala fikih tamu sehingga fikih itu dinamai untuk ilmu khusus. Apa itu? Ilmu mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan orang mukallaf. Hukum Allah itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Jadi perbuatan kita ini tidak sunyi dari salah satu di antara hukum Allah yang 5. Jadi hukum Allah yang 5 tidak hanya berkaitan dengan sholat, puasa, semua
aktivitas kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur, hukum Allah dari itu. Nah, kalau kita belajar fikih, setiap kali kita mau melakukan aktivitas kita tanya dulu, ini yang wajib bukan? Wajib, laksanakan. Ini yang sunat bukan? Sunat, laksanakan. Oh, ini yang haram, jangan dilaksanakan. Itu sebetulnya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang dapat mengetahui hukum-hukum Allah yang lima tadi yang berkaitan dengan perbuatan orang muhawal. Wamin guna Allah bahwa oleh dari sinilah para fuqaha mendefinisikan ilmu fikih yang akhir sekarang menjadi definisi yang berlaku, al-ilm bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muqtasabati min adillatil asiyah. Nah, itu ilmu fikih ya. Ya, bukan hanya sekedar tahu ini wajib sunnah, tapi disertai dengan dalil. Nah, kalau nggak tahu dalil belum dikatakan fikih, belum dikatakan fakih. Fakih itu di samping tahu hukumnya apa, disertai dengan dalil secara tafsir. Nah, sampai di sini aja sebagai pembukaan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Atau tanggung di sini kita ngobrol banyak. Sampai nanti pada memahami kan kita ingin mengetahui fiqhul muqayyad. Waqad yutlaqul fiqhu ala nafsil ahkam. Terkadang fikih dikatakan dihukumnya. Contoh, bahwa muradul qaid, orang berkata darasul fiqh. Apa itu artinya? Saya mempelajari masalah-masalah fikih. Kemudian wa yu'arrafu ala hadza wa yu'arrafu ala hadza atas dasar ini dapat diketahui bahwa ilmu fikih itu apa? Majmu'atul ahkamil amaliyatil majmu'ati fil Islam sawa'un akan syar'iyyatu wa min nasin sharihin min al-Qur'an aw sunnah atau min al-ijma' aw istinbatin min tahdid min al-nususi wal qawaidil amal. Ya, jadi dapat diketahui di sini bahwa ilmu fikih itu adalah hukum sekumpulan hukum agama yang berkaitan tentunya dengan perbuatan orang-orang dewasa, yang apa itu? Yang sumbernya dari Quran, hadis, ijma dan qiyas. Istimbat itu maksudnya qiyas. Kan sumber hukum kita ada 4 kan? Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ditambah lagi dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para imam-imam. Nah, itulah arti daripada fikih. Nah, tinggal yang satu muqayyad. Apa itu muqayyad? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita. Oke. Kalau kita berujuk kepada hadis Nabi, awwalu ma yuhasibu bihil abdul as-salah, ini berkaitan dengan tasawuf juga nggak? Atau artinya diperintahkan untuk mempelajari tasawuf juga nggak? Ya, ini dulunya ilmu fikih juga ilmu amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya dihisab. Yang pertama tentu hisabnya ini hisab benar atau enggak? Sholatnya benar apa? Nah, yang benar apa enggak ini ilmu fikih ya. Karena sholat dikatakan benar sah itu harus sholat itu melengkapi rukun. Setiap rukun melengkapi apa? Syarat-syarat. Rukun sholat, kan? Sholat ada rukunnya. Setiap rukun ada. Ini bukan ada sholat. Kalau sholatnya memenuhi rukun, setiap rukun ada. Contoh nih ya, rukun sholat takbiratul, syarat takbiratul ini ada syaratnya, bukan ada takbiratul ini. Rukun sholat niat, apa syarat-syaratnya? Kalau semua lengkap, nah baru dikatakan sholatnya apa itu? Sah, sempurna, sah, sah. Dihisab oleh Allah. Kalau maksa berarti perintah Allah telah di. Tapi hasanat itu bertambah sini. Ya, karena ini konten deh. Ya, konten inilah yang memberatkan apa? Hasanat. Makanya nanti orang-orang banyak yang terherannya kan catatan amal soleh saya banyak kok, timbangan saya nggak harus. Timbangan hasanat saya nggak harus. Nah itu tadi, ya. Karena
sholatnya nggak dipelihara dengan hati. Banyak sekali yang menggerogoti. Jadi kalau kita istilahnya punya uang, udah dapat uang, cari capek-capek ngumpulin uang, taruhlah uang itu di tempat yang aman supaya tidak dicuri oleh orang. Oleh maling. Nah ini banyak sekali yang mencuri pahala kita. Tadi apa itu? Ganti dia. Kira-kira dari apa? Hati. Kalau ini kalau sumber-sumber pokok dosa itu adalah hasad dan takabur. Nah, yang saya mau tanyakan, takabur itu hampir sama nggak dengan egois atau keras kepala? Egois atau keras kepala? Nabi pernah ditanya apa itu batul hak? Apa itu? Batul hak artinya tidak mau menerima, tidak mau menerima kebenaran. Nah, istihza unas menganggap orang lain lebih benar dari diri sendiri. Nah ini yang namanya sombong itu kan nggak sama ya. Jadi kata Nabi tidak akan masuk surga walaupun sombongnya itu miskolah, walaupun sombongnya itu. Nah, maksudnya nggak masuk surga bukan nggak masuk surga, masuknya belakangan gitu. Masuknya belakangan. Orang-orang udah masuk surga gara-gara punya sifat sombong ya dia harus mendekam dulu di neraka. Baik. Sama egois sama ya Pak? Egois ya. Iya sombong sama egois sama atau keras kepala sama. Itu kan baru tidak mau menerima kebenaran. Kalau nggak menerima egois. Baik. Kalau kita ketemu lagi bulan depan, bulan depan minggunya yang 4 berarti minggu 4, kalau yang minggu 5 berarti minggu 5. Nah sebelum kita baca itu tauhid, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Allah Taala memberikan kita banyak umur dalam keadaan sehat afiat, lalu tauhid kita iman saat Allah husnul khatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ya Allah. قال الذين من عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Saya mohon maaf mau pulang dulu karena ada